Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Berani Bicara. Ruang aman untuk belajar dan saling mendukung. Hari ini kita akan membahas topik penting, yaitu tentang bullying dan kekerasan seksual pada remaja, serta alur pengaduan di PPKS UDS. Bersama saya, Melan Putri Kalisa sebagai moderator, dan sudah hadir narasumber kita, Kak Ismi Khairun Nisha. Halo Kak Ismi. Halo Kak, terima kasih sudah mengundang. Senang bisa berbagi di sini. Langsung saja ya Kak. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kekerasan seksual? Nah, kekerasan seksual adalah setiap tindakan yang berkaitan dengan seksual dan dilakukan tanpa persetujuan yang menjadi korban. Jadi tidak hanya soal pemerkosaan saja, ketika seseorang merasa dipaksa, ditekan, dimanipulasi, atau tidak nyaman, tetapi tetap menjadi objek tindakan atau ucapan bernuansa seksual, itu sudah termasuk kekerasan seksual loh. Intinya bukan cuma fisik, ucapan dan tindakan di media sosial juga bisa termasuk kekerasan seksual. Nah, selanjutnya kita masuk ke bullying. Banyak yang bilang bullying itu sama seperti bercandaan yang berlebihan. Sebenarnya definisi bullying itu apa sih Kak? Nah, bullying adalah tindakan yang menyakiti orang lain secara sengaja dan berulang-ulang, dan biasanya terjadi dalam situasi yang tidak seimbang. Misalnya pelaku lebih kuat, lebih populer, atau punya pengaruh lebih besar dibanding korban. Bullying bisa muncul dalam berbagai bentuk. Ada bullying fisik seperti memukul dan mendorong, ada bullying verbal seperti mengejek, memberi julukan yang merendahkan, atau mempermalukan di depan orang lain. Berarti kekerasan seksual dan bullying bisa terjadi bersamaan ya Kak? Iya benar, bullying bisa bernuansa seksual. Misalnya, yang pertama, menjadikan tubuh seseorang bahan ejekan. Yang kedua, menyebarkan foto korban dengan komentar seksual. Dan yang terakhir, memaksa korban menerima sentuhan atau lelucon seksual. Jadi, kadang bullying adalah pintu masuk terjadinya kekerasan seksual. Seringkali orang luar melihatnya sepele, padahal dampaknya serius sekali ya Kak. Bisa dijelaskan Kak? Nah, baik, kali ini saya akan jelaskan. Sangat serius. Korban bullying atau kekerasan seksual tidak hanya terluka secara fisik, tapi juga secara psikologis. Banyak korban merasa bersalah, padahal mereka tidak salah apapun. Mereka merasa kotor, malu, rendah diri, dan akhirnya menarik diri dari lingkungan sosialnya. Di sekolah atau di kampus, dampaknya terlihat pada nilai yang menurun, malas masuk kelas, atau bahkan memilih berhenti sekolah atau kuliah. Kalau kita melihat teman menjadi bahan bullying atau kekerasan seksual, kita harus apa sih Kak? Nah, beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, percaya dengan ceritanya. Yang kedua, jangan menyalahkan korban. Yang ketiga, jangan menyebarkan cerita atau foto korban. Yang keempat, dampingi saat melapor. Dan yang terakhir, hentikan bercandaan yang melecehkan. Kalau merasa tidak aman menghadapi pelaku, minta bantuan orang dewasa, guru, dosen, atau PPKS di kampus. Bagaimana caranya mencegahkan kekerasan seksual dan bullying? Caranya, yang pertama, jaga ucapan dan candaan. Yang kedua, belajar menghargai batasan orang lain. Yang ketiga, jangan ikut menyebarkan konten yang merendahkan orang lain. Di kampus atau di sekolah juga penting ada edukasi, konseling, dan satgas di PPKS. Kalau teman-teman yang mengalami atau menyaksikan kasus kekerasan, bagaimana alur pengaduannya di PPKS UDS Kak? Nah, alurnya cukup jelas dan aman. Yang pertama, korban atau saksi melapor ke PPKS UDS, bisa langsung atau melalui media resmi. Yang kedua, laporan diterima dan dicatat dengan jaminan kerahasiaan identitas korban. Yang ketiga, dampingan awal.
Nah, berupa konseling psikologis dan bantuan medis jika diperlukan. Yang keempat, pemeriksaan dan verifikasi kasus oleh tim PPKS. Yang kelima, tindak lanjut berupa rekomendasi sanksi kampus dan rujukan hukum. Yang terakhir, pemulihan korban dengan pendampingan berkelanjutan. Sudah banyak pelajaran yang kita dapat hari ini. Terima kasih buat Kak Ismi. Pesan singkatnya dong Kak untuk pendengar. Pesan saya yaitu kalau kamu menjadi korban itu bukan salahmu. Kalau kamu menjadi saksi jangan diam. Dan yang terakhir, kalau kamu pernah melakukan bullying, segera berhentilah dan minta maaf. Mari kita bangun lingkungan yang aman tanpa kekerasan seksual dan bullying. Terima kasih banyak Kak atas ilmunya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.